Halo semua, kalian pernah kepikiran nggak sih di balik semua keajaiban internet yang kita pakai tiap hari, itu ada aturannya? Yap, ada semacam buku panduan rahasia yang bikin semuanya nyambung. Nah, hari ini kita bakal bongkar buku panduan itu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, si Farhan di Indonesia ngirim email ke temennya, Rozib, yang lagi di Jepang. Dia klik kirim, dan bush! Dalam beberapa detik pesannya nyampe. Kok bisa secepat itu? Lewat mana aja pesannya? Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini adalah hasil dari serangkaian aturan yang jenius banget. Dulu, zaman awal-awal komputer, situasinya tuh kacau banget. Tiap perusahaan bikin aturan mainnya sendiri. Akibatnya, komputer merek A nggak bisa ngobrol sama komputer merek B. Wah, pusing deh pokoknya. Makanya, industri teknologi butuh banget satu bahasa yang sama, satu standar universal. Nah, dari situlah lahir solusinya. Model OSI. Penting nih buat dicatat, model OSI itu bukan barang fisik ya, bukan hardware. Anggap aja ini kayak cetak biru atau buku resep universal yang disetujui semua produsen komputer. Tujuannya cuma satu, biar perangkat dari manapun asalnya bisa saling ngobrol dengan lancar. Nah, coba lihat ini. Ini dia jantungnya. Ada 7 lapisan atau 7 layer, dari yang paling atas, application, sampai yang paling bawah, physical. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri, dan mereka kerja bareng kayak tim yang solid buat mastiin pesan kamu sampai tujuan dengan selamat. Sekarang, yuk kita lihat cara kerjanya. Oke, kita balik lagi ke emailnya si Farhan. Sebelum emailnya dikirim, datanya harus disiapin dulu. Proses ngebungkus data ini namanya enkapsulasi. Biar gampang, bayangin aja kayak kita mau kirim surat. Kita tulis suratnya, masukin ke amplop, tulis alamatnya, kasih perangko. Nah, setiap langkah itu nambahin satu lapisan pembungkus. Oke, jadi email Farhan ini siap-siap nih turun melewati 7 lapisan ini di komputernya. Setiap lapisan bakal nambahin bungkusnya masing-masing. Mari kita intip satu persatu. Oke, tahan napas ya, kita bakal bedah satu-satu pelan-pelan aja. Mulai dari layer 7, aplikasi. Di sinilah Farhan ngetik emailnya di Gmail. Aplikasi ini pakai protokol SMTP yang tugasnya kayak petugas pos khusus email. Turun ke layer 6, presentasi. Datanya dienkripsi, diubah jadi kode rahasia biar aman, terus diformat biar komputer tujuan ngerti. Lanjut ke layer 5, sesi. Layer ini yang buka jalur komunikasi, kayak kita nelpon dulu gitu. Halo, siap terima data nggak nih? Turun lagi ke layer 4, transport. Di sini emailnya dipecah-pecah jadi bagian kecil yang disebut segmen, terus tiap segmen dikasih nomor urut. Biar nanti bisa disusun lagi dengan benar. Nah, itu tugasnya protokol TCP. Terus di layer 3, jaringan, tiap segmen dibungkus jadi paket dan ditempelin alamat IP. Ini ibarat nulis alamat lengkap rumah si Rozib di amplop. Lanjut ke layer 2, data link. Paket tani dibungkus lagi jadi frame dan dikasih alamat MAC. Kalau IP tadi alamat rumah, MAC ini alamat spesifik perangkatnya. Terakhir di layer 1, physical, semua data digital tadi diubah jadi sinyal listrik atau gelombang radio kalau pakai Wi-Fi. Udah siap meluncur ke internet. Nah, gambar ini ngejelasin semuanya dengan keren banget. Kalian bisa lihat kan, data asli dan layer 7 itu dibungkus lagi dan lagi dan lagi setiap turun satu lapisan. Persis kayak bawang bombay, berlapis-lapis. Atau kayak kita bungkus kado, dikasih kertas kado, terus pita, terus masukin kotak. Nah, itu dia inti dari enkapsulasi. Oke, emailnya udah nyebrang lautan nih, udah sampai di Jepang. Sinyal-sinyal tadi sampai di komputernya Rozib. Sekarang prosesnya dibalik. Datanya bakal naik gunung lagi, melewati 7 lapisan ke atas. Nah, proses membuka bungkus ini namanya dekapsulasi. Si bawang data tadi sekarang dikupas satu persatu. Layer 1 nerima sinyal, diubah lagi jadi data. Layer 2 ngecek alamat MAC. Oh, bener buat gue nih. Buka bungkusnya, lempar ke atas. Layer 3 ngecek alamat IP. Yap, alamatnya pas. Buka lagi bungkusnya, oper ke atas. Layer 4 nyusun lagi semua segmen yang tadi dipecah-pecah, mastiin nggak ada yang kurang. Proses ini jalan terus sampai ke layer 7 dan jreng-jreng, email dari Farhan muncul di layar Rozib. Utuh persis seperti yang dikirim. Keren banget kan prosesnya? Oke, saya tahu ini kedengarannya teori banget ya, ribet. Tapi khusus buat kalian nih, anak-anak SMK jurusan IT, ini penting banget. Memahami model OSI ini bakal jadi senjata andalan kalian di dunia kerja nanti. Kenapa? Yuk kita lihat. Nih, dengerin baik-baik. Kenapa kalian harus pusing-pusing ngapalin ini? Karena nanti pas kerja, kalau ada user ngeluh, "Mas Mbak, internetnya mati nih." Kalian gak panik. Kalian buka peta OSI di kepala kalian.
Cek dari paling bawah, nggak ada koneksi, jangan-jangan masalahnya di layer 1, kabelnya kendor. Bisa nyambung, tapi nggak bisa browsing. Wah, mungkin masalahnya di layer 3. Model OSI ini adalah panduan troubleshooting kalian. Dan ini tuh bahasanya para teknisi jaringan di seluruh dunia. Biar lebih kebayang lagi, lihat tabel ini. Perangkat-perangkat jaringan yang bakal jadi mainan kalian sehari-hari itu kerjanya spesifik di lapisan tertentu. Kabel itu fisik, layer 1. Switch yang baca alamat MAC pasti layer 2. Router yang mikirin rute terbaik pakai alamat IP itu layer 3. Ini bikin konsep yang abstrak jadi konkret banget. Oke, satu lagi fakta penting di lapangan. Internet yang kita pakai sekarang itu sebenarnya berjalan di atas model yang lebih simpel, namanya TCP/IP. Seperti yang kalian lihat, dia cuma punya 4 lapisan. Terus kenapa kita belajar OSI yang 7 lapis? Gini deh, anggap OSI itu kayak buku resep masakan yang super lengkap dan detail. Nah, TCP/IP itu model praktis yang dipakai sehari-hari. Tapi kalau ada masalah di jaringan, para teknisi tetap akan mengacu ke buku resep OSI yang 7 lapis itu, karena penjelasannya lebih rinci. Waduh, 7 lapis. Banyak banget ya buat diapalin. Eits, tenang aja. Ada cara gampang dan seru buat ngapalinnya, yang udah dipakai para teknisi jaringan dari dulu. Rahasianya? Jembatan keledai, atau bahasa kerennya mnemonik. Kita pakai kalimat-kalimat unik yang huruf depannya sama dengan nama lapisannya. Siap? Nah, ini yang paling klasik buat ngapalin dari bawah ke atas dari layer 1 ke 7. Please untuk physical, do untuk data link, not untuk network, throw untuk transport, sausage untuk session, pizza untuk presentation, dan away untuk application. Coba deh ulangin beberapa kali. Gampang banget kan nempelnya? Mau ngapalin dari atas ke bawah? Ada juga dong, misalnya, all people seem to need data processing. Atau yang sedikit aneh, a penguin said that nobody drinks Pepsi. Pokoknya pilih aja mana yang paling nyangkut di kepala kalian. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu bahan pemikiran. Model ini dibikin tahun 1984 loh, tua banget kan? Tapi ilmunya masih relevan sampai sekarang. Saking relevannya, para teknisi suka bercanda. Katanya ada layer 8, yaitu user atau penggunanya. Karena masalahnya seringkali ada di sana. Tapi serius, menurut kalian, dengan teknologi yang makin canggih, di masa depan bakal ada nggak sih lapisan abstraksi baru yang kita butuhin? Coba deh pikirin. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak.